Halo teman-teman, kembali lagi di video education dengan saya sendiri, yaitu Noel. Nah, video hari ini membahas bagaimana proses komunikasi terjadi dalam dunia digital, khususnya melalui jaringan komputer dan perangkat komunikasi. Dan topik ini sangat-sangat penting karena di era digital saat ini hampir seluruh aktivitas manusia, mulai dari belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga bertransaksi, sangat-sangat bergantung pada teknologi komunikasi digital dan jaringan komputer. Komunikasi digital ini adalah proses yang melibatkan dua ataupun lebih komputer atau perangkat digital untuk mengirim, menerima, dan berbagi data ataupun informasi. Dan informasi yang dikirimkan itu dapat berupa teks, gambar, audio, video, maupun data lainnya. Dan komunikasi digital itu memungkinkan manusia berkomunikasi secara cepat, efisien, dan tanpa batasan jarak melalui internet dan jaringan komputer. Jaringan adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung melalui perangkat komunikasi dan media transmisi untuk berbagi data dan informasi. Dengan adanya jaringan, perangkat dapat saling berkomunikasi, berbagi file, menggunakan sumber daya bersama, dan mengakses internet secara bersamaan. Local Area Network ataupun LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang kecil seperti ruangan, rumah, sekolah, ataupun kantor. Dan LAN ini memungkinkan perangkat dalam satu lokasi saling terhubung dengan cepat dan efisien. Pada Local Area Network, komputer dapat terhubung dengan dua cara, yaitu menggunakan kabel LAN yang umumnya lebih stabil dan cepat, dan ada juga yang tanpa kabel LAN ataupun nirkabel, menggunakan Wi-Fi yang lebih fleksibel dan praktis. Pemilihan jenis koneksi tergantung pada kebutuhan dan kondisi lingkungan. Lalu ada MAN ataupun Metropolitan Area Network, yang dimana ini merupakan jaringan komputer yang menghubungkan beberapa LAN dalam satu wilayah kota. Dan MAN memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN, dan biasanya digunakan oleh instansi besar, seperti pemerintah ataupun perusahaan yang memiliki banyak cabang dalam satu kota. Lalu ada WAN ataupun Wide Area Network. Ini merupakan jaringan komputer yang mencakup wilayah yang sangat luas, bahkan bisa sampai antar negara. Internet merupakan contoh terbesar dari WAN, dan WAN memungkinkan komunikasi global atau pertukaran informasi tanpa batas geografis. Lalu ada Wireless Local Area Network. Ini merupakan jaringan lokal yang menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi, dan jaringan ini menghubungkan perangkat dalam satu area tanpa menggunakan kabel, sehingga lebih fleksibel dan mudah digunakan. Dan juga ada yang namanya PAN atau Personal Area Network. PAN ini adalah jaringan dengan jangkauan sangat kecil, biasanya di sekitar tubuh seseorang. Contohnya, koneksi Bluetooth antara HP dan headset, smartwatch dengan smartphone, dan PAN memudahkan komunikasi antar perangkat pribadi. Perangkat lunak komunikasi ini adalah aplikasi atau program yang dirancang untuk meneruskan informasi dari satu sistem ke sistem lainnya. Contohnya itu ada aplikasi chatting seperti WA ataupun Messenger, lalu ada email, video conference, aplikasi kolaborasi online. Dan software ini memungkinkan komunikasi digital berlangsung secara efektif. Lalu ada standar dan protokol komunikasi, yang dimana ini merupakan aturan bersama yang memungkinkan perangkat berbeda dapat saling berkomunikasi dengan baik dan teratur. Tanpa protokol, perangkat tidak akan saling memahami data yang dikirimkan. Nah, contoh protokol yang umum digunakan itu ada TCP ataupun IP, yang dimana ini standar utama internet yang memastikan data terkirim dengan benar. Lalu ada HTTP yang digunakan untuk mengakses halaman web, dan ada FTP ini digunakan untuk transfer file, dan ada UDP yang dimana ini digunakan untuk komunikasi cepat seperti streaming dan game. Dan setiap protokol itu memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Lalu ada jalur komunikasi yang terdiri dari sender device, encoder, network, transmission medium, receiver device, decoder, dan message. Dan proses ini itu memastikan pesan dapat dikirim dan diterima dengan baik. Perangkat komunikasi ini adalah perangkat keras yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data dalam sebuah jaringan. Contohnya itu ada modem, wireless access point, router, network card ataupun NIC, hub and switch. Modem berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, sehingga data dapat dikirim melalui jaringan internet.
Dan modem menjadi penghubung utama antara perangkat dan layanan internet. WAP ataupun Wireless Access Point. Ini adalah perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel terhubung ke jaringan. Dan Wireless Access Point ini itu banyak digunakan untuk menyediakan koneksi Wi-Fi di rumah, sekolah, dan tempat umum. Dan router ini berfungsi untuk mengatur dan meneruskan lalu lintas data antar jaringan. Dan juga si router ini memastikan data dikirim ke tujuan yang benar dan efisien. Network card ataupun NIC ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Tanpa si NIC ini, komputer tidak dapat terhubung ke jaringan ataupun internet. Hub and switch. Hub and switch ini digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan. Hub mengirim data ke semua perangkat, sementara switch hanya mengirim data ke perangkat tujuan sehingga lebih efisien. Lalu ada jaringan rumah. Ini adalah jaringan yang digunakan di lingkungan rumah untuk menghubungkan komputer, laptop, smartphone, dan perangkat pintar lainnya. Dan hub network ini memungkinkan berbagi internet, file, dan perangkat secara bersamaan. Lalu ada media transmisi, yang dimana ini adalah jalur untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. Dan media transmisi dibagi menjadi media fisik ataupun kabel dan media nirkabel atau wireless. Nah, media transmisi fisik itu meliputi twisted pair cable, coaxial cable, dan fiber optic cable. Dan media ini menggunakan kabel sebagai penghantar data. Twisted pair cable sendiri terdiri dari dua kawat tembaga yang dipilin untuk mengurangi gangguan sinyal. Dan jenisnya itu seperti UTP atau Unshielded Twisted Pair dan STP, Shielded Twisted Pair. Dan kabel ini banyak digunakan pada jaringan LAN. Coaxial cable ini memiliki lapisan pelindung tambahan yang mengurangi interferensi, dan kabel ini sering digunakan untuk TV kabel dan jaringan tertentu. Lalu ada fiber optic cable, ini menggunakan cahaya untuk mengirim data melalui serat kaca ataupun plastik, dan kabel ini memiliki kecepatan tinggi serta jarak transmisi yang jauh. Lalu di media transmisi nirkabel, ini mengirim data tanpa kabel, jadi dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Contoh media nirkabel sendiri adalah Wi-Fi, Bluetooth, jaringan seluler, 4G or 5G, serta satelit. Dan media ini mendukung mobilitas yang tinggi. Jadi komunikasi digital itu sangat bergantung pada jaringan, perangkat komunikasi, dan media transmisi. Dan semua komponen tersebut itu saling terhubung untuk memungkinkan pertukaran data dan informasi secara cepat dan efisien. Itu saja isi dari pembahasan video hari ini. See you in the next video.